Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Dayat. Saya dari kelas 6 reguler sore. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang additional meaning, lalu logical meaning, interpersonal meaning, dan textual meaning. Lalu bagaimana konsep taksonomi Bloom dengan apa itu CFR framework, dan juga penjelasan soal yang telah saya buat dari teks yang berjudul Spring House, yaitu untuk soal C1 dan C2. Ya, yang pertama, apa itu additional meaning? Additional meaning itu contohnya seperti membaca, ya, memahami berbagai gagasan dan informasi baik yang umum maupun yang rincian, yaitu contohnya seperti membaca buku sejarah, dengan membaca buku biologi, fisika, dan lain-lain. Lalu apa itu logical meaning? Logical meaning yaitu memahami hubungan logis, misalnya sebab, akibat, gagasan. Contohnya itu gagasan dan informasi. Lalu apa itu textual meaning? Interpersonal meaning. Interpersonal meaning adalah memahami generic structure dan unsur-unsurnya dalam sebuah teks. Contohnya itu seperti orientasi, ya. Lalu apa itu textual meaning? Memahami conjunction, referensi, dan connector, dan lain-lain. Lalu apa itu taksonomi? Bagaimana konsep taksonomi Bloom, ya? Taksonomi Bloom ini disusun untuk menyusun soal, bagaimana seorang guru menyusun soal mulai dari tahapan yang paling rendah sampai dengan tahapan yang paling tinggi, yaitu memiliki dari C1 sampai dengan C6. Biasanya kalau saya mengajar anak sekolah dasar itu hanya sampai C2, dan bahkan C3-nya itu hanya satu buah. Kapan taksonomi Bloom ini dibuat? Taksonomi Bloom dibuat ini oleh seorang profesor Amerika Serikat bernama Benjamin S. Bloom pada tahun 1950. Nah, lalu selanjutnya ada ranah. Selanjutnya dalam taksonomi itu tujuan pendidikan itu dibagi menjadi ke dalam 3 aspek, yaitu 3 tujuan, yaitu ranah kognitif yang berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian. Lalu ranah afektif berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan. Lalu ranah psikomotor. Nah, psikomotor ini berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Contohnya seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, mengoperasikan mesin. Lalu tingkatan taksonomi Bloom ini ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, yang terakhir evaluasi, sintesis dan evaluasi. Ya, itu taksonomi Bloom. Lalu apa itu CFR framework? CFR framework ini dibuat untuk mengabarkan sebuah baik pemahaman berbicara dan memahami suatu bahasa asing, kemampuan kita sampai mana dalam memahami bahasa asing ini. CFR merupakan skala Eropa dan secara khusus dirancang untuk diterapkan pada bahasa Eropa manapun, sehingga dapat digunakan untuk mengabarkan kecakapan bahasa Inggris. CFR ini mempunyai tingkatan-tingkatan bagaimana kita mengetahui tingkat di mana kita berada dalam menguasai bahasa Inggris. Nah, tingkatannya itu ada untuk yang tahapan itu A1, A2, B1, B2, dan C1 dan C2. A1 itu untuk pemula beginner, lalu B2 upper intermediate, lalu A2, B2 upper intermediate. Yang pertama A1 beginner, A2 elementary, lalu kembali ke B2 upper intermediate, lalu juga ada B1 intermediate, lalu upper intermediate, C1 advanced, dan C2 proficient. Yang pertama elementary, yang pertama beginner, yang kedua elementary, yang kedua lalu intermediate, upper intermediate, advanced, dan proficient. Lalu selanjutnya saya ingin menjelaskan dengan soal yang telah saya buat. Yang pertama yaitu mengenai Spring House. Nah, soal C1 ini untuk pemula sekali, ya, untuk tahapan pertama. Pertama saya menjelaskan nomor 1, membuat soal where is location of Spring House, di mana lokasi Spring House ini sangat dasar sekali. Ya, saya membuat soal ABCD. A close to the success downs and the 7 sister country park, lalu far to the success, lalu B set to the success and under the 7 sister country park. Nah, ini jawabannya close to the success. Lalu Spring House ini nomor 2, soal bertujuan untuk mengetahui
didesain seperti apa spring house? Spring house has specific accommodation with comfortable furniture in ada modern, ancient, traditional, and contemporary. Lalu jawabannya adalah tradisional. Nomor 3, the house bordered by a river, perfect for. Nah, karena di situ berada di samping sungai spring house, maka di situ enak digunakan untuk memancing, fishing. Number 4, ground floor in spring house is, lantai satunya itu spring house ada the garage, lalu living room and dining room, bathroom and swimming pool. Lalu jawabannya B. What is forbidden in spring house? Apa yang tidak diperbolehkan itu berada dalam tulisan terakhir, tapi ini sangat mendasar soalnya yang menentukan. Apa? Smoking, fishing, playing, or sleeping. Dan itu jawabannya smoking. Lalu soal C2 ini sedikit naik ya soalnya, yaitu yang pertama untuk mengetahui what does provide spring house because located by the river. Nah, apa yang disiapkan oleh spring house untuk berjalan di sungai, yaitu boat ya, ada untuk berjalan perahu. What is in the kitchen spring house? Apa yang ada di dalam spring house? Yaitu apa yang ada di dapur spring house, yaitu ada electronic cooker, dishwasher, and microwave. Di sini jawabannya ada A, computer and table, lalu B, toilet, C, dan D, washing machine. Lalu nomor 3, saya menyiapkan sebuah teks sesuai yang telah dicontohkan. Teksnya ini berisi dalam paragraf kedua, ya, ground floor. Nah, di sini dijelaskan bahwa laundry room itu di dalamnya ada fridge, freezer, and washing machine or tumble dryer. Nah, di situ pertanyakan apa yang dijelaskan di paragraf atas dan AA yang dijelaskan di paragraf di atas. Di laundry room itu ada apa? Nah, berarti jawabannya terdapat ada A, fridge, freezer, B, shower room, C, with electric cooker, D, microwave. Itu jawabannya ada A. Lalu stage on best spring house is steep and is not suitable for a baby, young adult, people with disabilities, and parents. Nomor 4 itu menanyakan karena tangganya itu curam ya, lokasi tangganya itu curam, maka spring house ini tidak dianjurkan untuk disabilitas. Lalu yang bab nomor terakhir ini, nomor 5, jelaskan saya menyiapkan sebuah paragraf. Ini paragraf terakhir. Di situ dijelaskan bahwa booking 7 days minimum Friday to Friday. Jadi booking itu harus 7 hari minimal. Minimum time for booking spring house is, jadi saya membuat pertanyaan, berapa hari minimal untuk membooking spring house? A, 3 days, B, 4 days, C, 5 days, and 7 days. Ya, berarti jawabannya D. Ya, kurang lebih mohon maaf Ibu apabila saya memiliki banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.